Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan dalam mengambil keputusan yang efektif. Sebelum kami menjelaskan tentang materi tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu secara masing-masing, dimulai dari paling kiri. Nama saya Siti Nurhaliza. Saya Yurataya Kencana. Saya Samuel Sandi. Saya Muhammad Faisal Kesadi. Jadi di sini kami nanti akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan dalam mengambil keputusan efektif yang akan nanti kami jelaskan. Terima kasih. Saya di sini Muhammad Faisal Kesadi ingin menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan. Pertama, yaitu kepemimpinan dalam pengertian umum adalah menunjukkan proses kegiatan seseorang dalam pemimpin, membina, membimbing, mempengaruhi, dan mengontrol pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama ada tipe otokratis. Tipe kepemimpinan yang menganggap bahwa organisasi adalah milik pribadi dengan menganggap bahwa dia adalah segalanya dalam organisasi tersebut. Pemimpin jenis ini sering memperlakukan bawahan sebagai alat saja. Kemudian dalam menggertak bawahan sering memaksa dan mengancam. Selanjutnya ada tipe karismatis. Kepemimpinan karismatis adalah gaya kepemimpinan dengan menonjolkan karisma untuk menarik dan menginspirasi pengabdian oleh orang lain. Selanjutnya ada tipe paternalis. Orang jenis ini memiliki tipe kebapaan, gaya menggertak bawahan seperti bapak yang mengarahkan anak-anaknya. Seringkali pemimpin bergaya ini terlalu melindungi bawahan dan jarang memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada tipe demokratis. Kepemimpinan demokratis ini adalah gaya pemimpinan yang memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu menganggap bawahan sebagai makhluk yang termulia di dunia ini. Selama berusaha menginsinkronasikan kepemimpinan dan tujuan organisasi dalam kepentingan dan tujuan pribadi daripada bawahannya. Selanjutnya ada tipe militaritis. Pemimpin yang bertipe militaritis senang dengan formalitas. Mereka sering menuntut kedisiplinan yang tinggi dari bawahan untuk mencapai tujuan. Kadang pemimpin militaristis tidak suka menerima kritikan dan menyukai upacara-upacara simbolis. Saya Yurataya Kencana. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai apa aja sih yang disebut dengan pengambilan keputusan. Tadi kan teman-teman saya udah ngejelasin tuh dari jenis-jenis kepemimpinan, pengertian kepemimpinan sendiri, terus tadi bagaimana caranya untuk dalam pengambilan keputusan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nanti setelah saya menjelaskan pengambilan keputusan ini, ada teman saya yang akan menjelaskan bagaimana cara proses dalam pengambilan keputusan dan penjabaran bagaimana ya secara teori atau secara praktek dalam pengambilan keputusan yang akan dijelaskan nanti oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa aja sih pengertian dari pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan secara umum. Nah, di sini pengambilan keputusan itu merupakan proses dari pembuatan pilihan dari sejumlah alternatif. Nah, seperti yang kita tahu bahwasannya kalau di kantoran atau organisasi apapun, banyaknya alternatif yang sering sekali muncul terjadi di sebuah situasi. Nah, disinilah pembuatan keputusan perlu dilakukan. Nah, menurut Profesor Dr. Sondang P. Siagian, dia menjelaskan bahwa pengambilan keputusan itu adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat dari alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurutnya membutuhkan perhitungan yang merupakan tindakan yang paling cepat. Jadi dalam mengambil sebuah alternatif itu tidak hanya langsung mengambil, tapi perlunya perhitungan dalam dalam mengukur alternatif tersebut sejauh mana bisa efektif jika dilakukan di organisasi dalam situasi kondisi tersebut. Nah, keputusan itu lahir dari suatu proses yang dimana di dalamnya terjadi diskusi yang cukup intensif.
saling bertukar pikiran dan brainstorming. Brainstormingnya adalah sesuatu yang bisa diolah oleh pikiran kita, lalu dengan mendalam, lalu menggunakan dengan analisis yang tajam. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan sangat penting dalam pengelolaan dan merupakan tugas utama dari seorang pemimpin. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sana berbeda antara pemimpin dan kepemimpinan. Kalau misalkan pemimpin itu adalah subjeknya, kalau kepemimpinan itu adalah watak dari pemimpin tersebut. Nah, tugas dari pemimpin yang utama adalah dalam pengambilan keputusan. Dialah pihak yang memang harus memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus, yang nantinya akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang akan nantinya dipakai oleh pihak organisasi. Nah, adapun hasil dari pengambilan keputusan itu merupakan aturan-aturan yang akan dijadikan pegangan untuk mengarahkan operasional organisasi selanjutnya. Jadi, fokus pengambilan keputusan itu adalah pada kemampuan untuk menganalisis situasi dengan memperoleh informasi seakurat mungkin. Jadi, alternatif itu harus memperhitungkan situasi dan kondisi yang terjadi dalam organisasi, sehingga para pemimpin dan para bawahannya bisa menerapkan alternatif yang dipilih oleh pemimpin tadi. Lalu jenis keputusan dalam sebuah organisasi itu dapat digolongkan berdasarkan banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi banyaknya alternatif itu memungkinkan para pemimpin atau para koordinasi di dalam sebuah perusahaan itu memerlukan waktu yang banyak. Jadi alternatif itu kan munculnya banyak. Jadi perlu waktu yang panjang untuk menentukan alternatif mana yang terbaik. Nah, bagaimanapun organisasi itu harus dilibatkan dalam mengambil keputusan, dan pada bagian organisasi mana keputusan tersebut difokuskan. Jadi biasanya kan kalau organisasi itu banyaknya divisi, interdivisi. Jadi dan sering terjadi masalah. Nah, disitulah tugas pemimpin berkoordinasi dengan ketua divisi untuk sama-sama mengambil keputusan seperti apa yang terbaik, keputusan alternatif mana yang terbaik untuk divisi yang sedang mengalami situasi dan kondisi yang memang sedang membutuhkan alternatif. Nah, secara garis besar, keputusan itu digolongkan dalam keputusan rutin dan keputusan yang tidak rutin. Nah, keputusan rutin itu adalah keputusan yang sifatnya rutin dan berulang-ulang, dan biasanya telah dikembangkan cara tertentu untuk mengendalikannya. Nah, sedangkan keputusan tidak rutin itu diambil pada saat waktu yang khusus dan tidak bersifat rutin. Pengambilan keputusan baik bersifat rutin ataupun tidak rutin, ada dua metode yang dapat digunakan oleh seorang pemimpin dalam mengambil keputusan alternatif. Yang pertama, menggunakan metode pertama yaitu metode tradisional, yang dimana pengambilan keputusan lebih berdasarkan pada intuisi dan kebiasaan. Sedangkan metode yang kedua yaitu dengan menggunakan metode yang sifatnya lebih modern, di mana pengambilan keputusan ini didasarkan pada perhitungan matematis dan penggunaan instrumen yang bersifat modern seperti komputer dan penggunaan statistik. Jadi untuk keputusan itu ada dua, keputusan rutin dan tidak rutin. Kalau rutin itu dilakukannya secara kontinu, sedangkan tidak rutin itu diambil pada saat waktu yang khusus yang memang pada situasi, kondisi, dan divisi itu tersebut memang sedang membutuhkannya. Nah, dalam pengambilan keputusan itu ternyata ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu metode tradisional dan metode modern yang tadi udah jelasin. Nah, metode tradisional itu lebih ke arah dia menggunakan intuisi dan kebiasaan. Jadi dilihat nih intuisi dari organisasi itu seperti apa, ditambah dengan kebiasaan organisasi itu seperti apa yang cocok jika alternatif itu diterapkan di dalam organisasi itu. Nah, lalu yang kedua dengan menggunakan metode modern. Nah, modern ini menggunakan digital seperti dengan komputer, dengan perhitungan statistik. Dan komputer misalkan dia menggunakan data historis sebelum data historis, yang dimana itu akan bisa menentukan alternatif mana yang terbaik untuk organisasi. Lalu menggunakan statistik, mungkin menggunakan perhitungan hipotesis yang menggunakan uji variabel, yang dimana itu akan menghasilkan alternatif mana yang paling terbaik jika diterapkan di divisi atau organisasi secara keseluruhan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya sama Sandi ingin menjelaskan tentang dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan menurut J.R. Terry adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah intuisi, suatu proses bawah sadar atau tidak sadar yang timbul atau
tercipta akibat pengalaman terseleksi. Pengambilan keputusan yang berdasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Yang kedua ada pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu dapat memperhitungkan untung ruginya, baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Karena pengalaman seseorang yang menduga-duga masalahnya walaupun hanya dengan melihat sepintas saja, mungkin sudah dapat menyelesaikannya. Yang ketiga, fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dapat dengan rela dan lapang dada. Yang keempat ada wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang lain yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya. Yang kelima adalah rasional. Pengambilan keputusan berdasarkan rasional. Keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, lebih transparan, konsisten untuk menghasilkan nilai atau untuk menghasilkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kejelasan masalah, orientasi tujuan, pengetahuan alternatif, preferensi yang jelas, dan hasil yang maksimal. Saya Siti Nurhaliza akan menjelaskan mengenai penjabaran proses pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pada dasarnya adalah proses pemecahan masalah yang menghalangi atau menghambat tercapainya tujuan. Agar masalah dapat dipecahkan, terlebih dahulu harus dikenali apa masalahnya. Yang kedua, mencari alternatif pemecahan. Setelah masalah dikenali, maka dapat dilakukan pencarian terhadap alternatif yang mungkin dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Dalam mencari alternatif, hendaknya tidak memikirkan masalah efisiensi dan efektivitas. Yang terpenting adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya alternatif. Setelah alternatif terkumpul, barulah disusun berurutan dari yang paling diinginkan sampai yang tidak diinginkan. Yang ketiga, memilih alternatif setelah alternatif tersusun. Barulah dapat dilakukan pilihan alternatif yang dapat memberikan manfaat, dalam artian dapat memecahkan masalah dengan cara yang paling efektif dan efisien. Sebelum menjatuhkan pilihan pada sebuah alternatif, ajukan pertanyaan terlebih dahulu untuk tiap-tiap alternatifnya. Lalu yang keempat, ada pelaksanaan alternatif setelah alternatif dipilih. Tibalah saatnya melaksanakannya ke dalam bentuk tindakan. Pelaksanaan harus sesuai dengan rencana agar tujuan memecahkan masalah dapat tercapai. Lalu yang kelima ada evaluasi. Setelah alternatif dilaksanakan, bukan berarti proses pengambilan keputusan telah selesai. Pelaksanaan alternatif harus terus diamati apakah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bila langkah-langkah pelaksanaan telah dilakukan dengan benar tetapi hasil yang dicapai tidak maksimal, sudah waktunya untuk mempertimbangkan kembali pemilihan alternatif lainnya. Tidak maksimalnya hasil yang dicapai mungkin terjadi karena pengaruh negatif potensial benar-benar terjadi, atau mungkin pengaruh negatif yang tadinya tidak diperkirakan.
Udah nggak apa-apa, potong aja ntar. Oke, baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya.